Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fikriana, NIM 2041150101112 dari kelas PS4. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi makroekonomi Islam. Adapun materi yang pertama, A. Teori inflasi konvensional. Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan atau nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa, didefinisikan sebagai deflasi atau deflation. Fungsi uang dalam perekonomian. Yang pertama, media pertukaran. Yang kedua, pengukuran nilai. Yang ketiga, unit perhitungan dan akuntansi. Yang keempat, penyimpan nilai. Yang kelima, instrumen terms of payment. Materi yang kedua, B. Jenis-jenis inflasi. Inflasi dapat digolongkan menurut besarnya. A. Inflasi ringan, low inflation. B. Inflasi sedang atau glowing inflation. C. Hyperinflation. Yang kedua, berdasarkan sumber inflasi. A. Inflasi karena tarikan permintaan atau demand-pull inflation. B. Inflasi karena dorongan biaya atau cost-push inflation. Yang ketiga, berdasarkan asal inflasi. A. Domestic inflasi. B. Foreign atau important inflation. Materi yang ketiga, teori inflasi Islam. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Yang kedua, melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat atau turunnya marginal propensity to save. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja, terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah, atau naiknya marginal propensity to consume. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan atau hoarding seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing, dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya. Materi yang keempat, D. Sejarah inflasi. Bizantium berusaha keras untuk mengumpulkan emas dengan melakukan ekspor komoditasnya sebanyak mungkin ke negara-negara lain dan berusaha mencegah impor dari negara-negara lain agar dapat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tetapi yang terjadi pada akhirnya, orang-orang harus makan, membeli pakaian, mengeluarkan biaya transportasi, serta juga menikmati hidup, sehingga mereka akan membelanjakan uang atau kekayaan yang dikumpulkannya, sehingga akhirnya malah menaikkan tingkat harga komoditasnya sendiri. Awal mula inflasi. Inflasi mata uang dinar dimulai bahkan pada saat ketika Irak sedang dalam masa puncak jayanya. Revolusi harga di Eropa terjadi sepanjang beberapa abad. Pola kenaikan tingkat harga pertama kali tampak di Italia dan Jerman sekitar tahun 1470 atau mengikuti wabah Black Death pada tahun 1349. Kemudian inflasi menyerang Eropa dalam beberapa tahapan, dimulai dari Inggris dan Prancis. Pada tahun 1480-an meluas ke semenanjung Liberia pada dekade selanjutnya dan menyerang Eropa Timur pada tahun 1500-an.
Materi yang kelima, penyebab inflasi dan indikator inflasi, natural inflation dan human error. Inflasi adalah yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. Yang kedua, aktual atau anticipated atau expect inflation dan unanticipated atau unexpected inflation. Yang ketiga, demand pull inflation dan cost push inflation. Demand pull inflation yaitu kenaikan harga yang terjadi akibat kenaikan permintaan agregat yang lebih besar daripada penawaran. Artinya, inflasi terjadi apabila pendapatan nasional lebih besar daripada pendapatan potensial. Cost push inflation yaitu inflasi yang disebabkan karena peningkatan harga akibat naiknya biaya-biaya. Apabila permintaan terhadap bahan baku melebihi penawarannya, maka harga akan naik. Indikator inflasi, indeks harga perdagangan besar. Harga perdagangan besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang besar dengan membeli pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. Yang kedua, deflator produk domestik bruto. Menggambarkan pengukuran level harga barang akhir atau final goods dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi atau negeri. Deflator dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah secara pengertian inflasi menurut ekonomi Islam maupun konvensional sama. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Walaupun secara pengertian sama, namun pembagian inflasi dalam ekonomi Islam dan konvensional mengandung pengertian yang berbeda. Perspektif Islam memandang bahwa inflasi dibagi menjadi dua berdasarkan sebabnya, yaitu natural inflation dan human error inflation. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.